Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Salah satu adab yang sering diabaikan oleh anak kepada orang tuanya, apalagi di zaman ini, adalah kurang mendengarkan nasihat dan arahan dari orang tua. Biasanya kalau di zaman ini anak merasa dia lebih banyak tahu tentang informasi karena sarana untuk mendapatkan informasi di zaman ini lebih banyak dan lebih beragam. Sehingga anak merasa bahwa dia lebih tahu daripada orang tuanya. Padahal agama kita mengajarkan agar anak itu seharusnya menaati orang tuanya, mendengarkan nasihatnya, dan juga arahan-arahan yang disampaikan oleh orang tua. Apalagi seandainya orang tuanya adalah orang yang berilmu. Terlebih lagi kalau misalnya orang tuanya adalah orang yang soleh. Biasanya orang yang soleh itu punya pandangan yang jauh ke depan, dan arahan-arahannya itu lebih sering tepatnya, lebih sering benarnya daripada salahnya. Dalam hal ini guru kita Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam sebuah momen pernah bercerita bagaimana orang tua beliau, terutama ayahnya Syekh Amir rahimahullah, itu pernah mengarahkan beliau untuk masuk ke salah satu sekolah yang ada di Madinah saat itu. Jadi di usia beliau 7 tahun, satu keluarga pindah semuanya dari Badiah. Badiah itu ya kira-kira dari kampung ya, ke kota Madinah, demi agar beliau Syekh Ibrahim bisa bersekolah ya, karena di kampung yang cukup jauh di padang pasir itu tidak ada sekolah. Maka satu keluarga hijrah ke kota Madinah demi untuk agar beliau Syekh Ibrahim bisa bersekolah. Saat itu di Madinah ada dua SD. Satu SD yang sudah lama dan satu SD yang baru. Dan rata-rata teman Syekh di tempat barunya, di komplek di Madinah itu rata-rata pada belajar di sekolah yang lama. Nah, ayah Syekh mengarahkan kepada Syekh untuk belajar di sekolah yang baru. Yang baru aja dibikin dengan fasilitas yang sangat terbatas. Alasannya apa? Kata ayahnya, kamu kalau belajar di sana, kamu bakal banyak main. Karena anak-anak komplek belajarnya pada di sekolah yang lama. Nanti kalau kamu belajar di sana, kamu akan banyak main. Karena ketemu dengan teman-teman yang akrab, yang sudah dikenal. Singkat cerita, Syekh Ibrahim bercerita bahwa ya ada perasaan jengkel ya. Anak kecil biasa ada perasaan jengkel. Setiap pagi teman-teman satu komplek menuju ke arah utara misalnya, pada berangkat ke sekolah rombongan, sedangkan beliau berjalan ke arah selatan misalnya. Kalau kita sebagai anak kecil kan nggak nyaman gitu. Teman-teman kita ke sana, kita ke sini itu nggak nyaman. Kata beliau, ada perasaan nggak seneng gitu, tapi beliau tetap menaati perintah orang tuanya. Dan subhanallah terbukti. Ya, sekolah yang baru ini yang di situ Syekh belajar, itu ternyata menjadi sebuah sekolah unggulan. Kata beliau, hampir seluruh perlombaan tingkat SD, perlombaan hafalan Al-Quran, atau perlombaan syair, ya syair itu ya semacam puisi gitu ya, itu selalu nomor 1. Dan bahkan kata Syekh, ranking 1-nya sekolah dasar di Madinah itu selalu diambil oleh sekolah yang baru ini. Dan di sini kita mengambil sebuah pelajaran bahwa menaati arahan orang tua
Apalagi seandainya orang tuanya itu adalah ahli ilmu, paham agama, dan soleh pula. Itulah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh anak. Ya. Orang tua dengan usianya, dengan pengalamannya, dengan kesolehannya, itu sering memberikan arahan yang lebih pas untuk maslahat buat anak. Saya tambahkan sedikit ya, kisah yang saya alami sendiri. Jadi ketika saya tamat SD, satu kelas sekitar 20 kalau nggak salah, itu nggak ada yang ke pondok. Dari 20 anak itu nggak ada yang ke pondok. Semuanya ke sekolah umum. Dan ya seperti umumnya anak kecil kan pengen bareng sama teman-teman. Ayah kami rahimahullah, Ustaz Zaini Muhayyad, beliau mengatakan, enggak, kamu harus ke pondok. Kamu harus ke pondok. Ya sama, ada perasaan dongkol gitu ya, ada perasaan jengkel. Tapi alhamdulillah saat itu saya menaati perintah orang tua. Akhirnya ke pondok. Padahal saat itu guru wali kelas 6 SD itu mengatakan, kamu harus masuk ke sekolah unggulan, SMP unggulan. Saat itu sehingga saya nem ya. Nem itu kayak rata-rata akhir studi itu ya lumayan lah, lumayan tinggi. Mungkin nomor 1 di kabupaten kayaknya ya, saya lupa. Kamu nem-nya tinggi, kenapa kamu nggak sekolah di SMP unggulan, SMP 1 kalau nggak salah saat itu yang SMP unggulan. Tapi alhamdulillah saat itu tetap mengikuti arahan orang tua dan mondok. Nggak cukup sampai di situ. Ketika saya masuk ke jenjang SMA, kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 5. Kalau di pondok kami dulu 1 sampai 6. SMP SMA itu disambung 1 sampai 6. Di kelas 2 SMA saat liburan saya sempat bilang sama ayah kami rahimahullah, Abi, saya pengen pindah. Saya pengen pindah. Saya nggak pengen menyelesaikan di pondok. Mau pindah kemana? Saya mau masuk ke Akademi Seni Rupa Indonesia. Karena saya punya hobi seni. Saya suka gambar, suka nulis, suka kaligrafi gitu ya. Jadi kecenderungan saat itu tuh pengen untuk berpindah ke jalur seni. Saat itu orang tua kami berkata, enggak, kamu harus selesai di pondok. Perasaan jengkel. Ya, kita punya keinginan, tapi orang tua tidak menghendaki. Tapi alhamdulillah, saya bisa merasakan nikmatnya bagaimana menaati orang tua. Saya nggak bisa bayangkan. Andaikan saat itu orang tua mengatakan, ya sudahlah sana, kamu ke jalur seni aja, nggak tahu akan jadi apa saya hari ini. Jadi Masya Allah, jadi menaati orang tua itu berkah dalam kebaikan. Ya, dalam kebaikan. Syaratnya dalam kebaikan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat kepada manusia itu dalam kebaikan. Apalagi menaati orang tua yang pengalamannya lebih banyak. Kemudian ditambah lagi kalau beliau ini adalah orang yang ahli ilmu, paham agama. Apalagi kalau orangnya soleh. Dan orang soleh itu biasanya arahan-arahannya itu mendapatkan bimbingan, mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.